Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Khairunisa Nabila dengan NIM akhir 486 dari kelas EAK. Di sini saya akan mempresentasikan poster bisnis digital. Pengaruh teknologi finansial terhadap strategi perbankan pada studi kasus Bank OCBC NSIP. Pengaruh teknologi finansial terhadap strategi perbankan pada studi kasus Bank OCBC NSIP. Pertama, ada pendahuluan. Industri perbankan mengalami perubahan signifikan di era digitalisasi. Persaingan bisnis antar bank semakin ketat baik lokal maupun internasional. Perkembangan teknologi menuntut adaptasi. Bank OCBC NSIP juga merasakan dampak dari perkembangan teknologi finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh teknologi finansial terhadap strategi perbankan di Bank OCBC NSIP. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini ada dua ya, itu analisis SWOT dan strategi Bank OCBC NSIP itu sendiri. Kita bahas yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT ini ada 4, yaitu keunggulan atau strength, kelemahan weakness, lalu peluang opportunity, dan ancaman threats. Untuk keunggulannya, nasabah tidak perlu datang ke cabang untuk transaksi. Nah, ini itu memudahkan nasabah itu sendiri karena nasabah tidak perlu harus datang ke kantor cabang, yang dimana kalau nasabah datang ke kantor cabang kita tahu itu membutuhkan biaya transportasi dan waktu juga. Nah, itu sangat berpengaruh sekali dan mempermudah nasabah. Selanjutnya, multi currency, rekening dana nasabah, cardless teknologi. Selanjutnya, jika ada keunggulan maka pasti ada kelemahan, yaitu weakness. Di sini sering terjadi gangguan teknis, pangsa pasar masih berkembang, produk yang kurang dipasarkan. Lalu ada peluang atau opportunity. Transaksi dapat dilakukan di mana saja. Pengembangan sistem berbelanja dengan cashless maupun cardless dengan digital wallet. Lalu ada ancaman atau threats, peningkatan kejahatan cyber. Lalu kompetitor dengan teknologi lebih tinggi dan cybercrime. Selanjutnya ada strategi Bank OCBC NSIP. Untuk strateginya ini ada 4 juga ya, yaitu SO, WO, ST, dan WT. Untuk strategi SO yaitu Strike Opportunity, promosi M-Banking, membuka rekening online, transaksi falas digital. Strategi Awareness Opportunity, kerjasama e-money, branding produk memakai teknologi AR. Lalu strategi ST atau Stake dan Trades, edukasi keamanan, pembaruan tampilan aplikasi. Nah, pembaruan tampilan aplikasi itu penting untuk memudahkan para nasabah itu sendiri, seperti kayak UI gitu loh. Tampilan aplikasi yang menarik tapi memberikan pemahaman yang mudah buat diimplementasiin kepada nasabah yang memakai OCBC NSIP. Lalu strategi weakness trades, ciptakan produk baru yang bersaing, karena kita tahu sendiri di era digitalisasi ini setiap perbankan pasti mengeluarkan inovasinya yang terbaru dan mereka pasti saling bersaing untuk mendapatkan nasabah. Maka inovasi dengan menciptakan produk baru ini sangatlah penting dan ini adalah strategi yang perlu untuk diterapkan. Selanjutnya kita sampai di kesimpulan. Teknologi finansial membawa perubahan signifikan pada sistem perbankan. Nah, sistem perbankan ini kan luas ya cakupannya. Nah, kita mengambil Bank OCBC NSIP dengan ya perubahan tadi itu, seperti
Nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang, lalu transaksinya udah di mana aja, tampilan aplikasi atau m-bankingnya itu diperbarui terus, diupdate terus. Nah, itu selanjutnya ada perubahan memberikan dampak positif seperti kemudahan transaksi dan efisiensi operasional. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Selanjutnya, perusahaan perlu terus mengikuti perkembangan teknologi untuk tetap kompetitif. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.